Di dekat rumah Siti, terdapat lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, di mana gambar satu orang mewakili 20 orang, maka kita bisa menghitung jumlah siswa untuk masing-masing jenjang. Untuk tingkat pendidikan taman kanak-kanak, jumlah gambar orang yang ditampilkan adalah 8 gambar. Dengan demikian, jumlah siswa tingkat taman kanak-kanak adalah 8 dikali 20, sama dengan 160 orang. Di tingkat pendidikan sekolah dasar, kita lihat jumlah gambar orang yang ditampilkan adalah 9 gambar. Jadi jumlah siswa tingkat sekolah dasar adalah 9 dikali 20, sama dengan 180 orang. Jumlah siswa tingkat sekolah menengah pertama, bisa kita hitung dengan mengalihkan jumlah gambar orang, dalam hal ini, 5 buah gambar, dengan 20. Hasilnya adalah 100 orang siswa. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas, kita lihat ada 6 gambar orang yang ditampilkan. Jadi jumlah siswa tingkat sekolah menengah atas adalah 6 dikali 20, sama dengan 120 orang. Hasil ulangan ilmu pengetahuan alam siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Untuk membuat diagram gambar dari data tersebut, sebelumnya, kita perlu melakukan beberapa langkah persiapan. Dan saya mohon adik-adik untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, agar channel YouTube ini lebih berkembang. Klik tombol subscribe apabila adik-adik belum subscribe. Kita kembali ke soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel frekuensi dari data ini. Kita gunakan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan pada video sebelumnya. Kita urutkan data tersebut dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Kebetulan, data nilai dalam soal ternyata sudah berurutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya, kita hitung jumlah siswa untuk masing-masing nilai. Berdasarkan hasil penghitungan ini, kita buat tabel frekuensi yang hasilnya seperti berikut. Kemudian, kita lihat angka apa saja yang ada di kolom frekuensi. Angka-angka tersebut adalah 1, 2, 4, 5, dan 10. Tahap selanjutnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar dari angka-angka ini. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 1. Dengan demikian, satu simbol gambar dalam diagram gambar akan mewakili satu orang siswa. Langkah berikutnya adalah mengganti angka di kolom frekuensi oleh simbol gambar yang kita pilih. Hasilnya bisa tampil seperti berikut. Berikut ini adalah data pembeli di kantin sekolah selama 1 minggu. Untuk membuat diagram gambar, kita cari terlebih dahulu nilai faktor persekutuan terbesar dari seluruh angka yang ada pada kolom kedua. Cara untuk mencari nilai faktor persekutuan terbesar, bisa adik-adik lihat di video yang linknya saya tuliskan di deskripsi video. Kita dapatkan, nilai faktor persekutuan terbesarnya adalah 10. Dengan demikian, satu simbol gambar dalam diagram gambar akan mewakili 10 orang pembeli. Setelah itu, kita ganti angka yang ada di kolom kedua, oleh simbol gambar yang kita pilih. Hasilnya adalah sebagai berikut. Data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Seperti dijelaskan pada jawaban sebelumnya, kita cari nilai faktor persekutuan terbesar dari semua angka data jumlah mobil. Kita dapatkan, nilai faktor persekutuan terbesarnya adalah 500. Karena angka terbesar, yaitu 11.000 mobil, memerlukan 22 buah gambar, yang mana tidak efisien untuk ditampilkan dalam diagram gambar, maka, kita putuskan untuk membuat 2 buah lambang mobil, di mana lambang mobil yang berukuran besar mewakili 1.000 mobil, sedangkan lambang mobil yang kecil mewakili 500 mobil. Banyaknya siswa sekolah dasar di suatu daerah disajikan dalam tabel berikut.
Untuk membuat diagram gambar dari data tersebut, kita fokuskan perhatian kita pada angka-angka pada kolom jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Karena faktor persekutuan terbesar untuk angka pada masing-masing kolom, sama dengan 1, maka tidak efisien apabila kita menggunakan hanya satu simbol yang mewakili satu orang siswa. Terdapat beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Dalam video ini, kita akan menggunakan 3 simbol gambar yang akan mewakili jumlah siswa tertentu. Simbol yang pertama, mewakili 10 orang siswa. Simbol yang kedua, mewakili 5 orang siswa. Simbol yang ketiga, mewakili 1 orang siswa. Dengan demikian, diagram gambar untuk data banyaknya siswa dalam soal nomor 5 adalah sebagai berikut. Data penjualan sapi perah PT Maju Mundur selama 4 tahun adalah sebagai berikut. Faktor persekutuan untuk data jumlah sapi 7.000, 10.000, 9.000, dan 12.000 adalah 1.000. Dengan demikian, satu simbol gambar sapi mewakili 1.000 ekor sapi. Penjualan bunga hias toko Bunga Jaya pada bulan Mei adalah sebagai berikut. Faktor persekutuan terbesar dari angka 200, 250, dan 150 adalah 50. Dengan demikian, satu simbol gambar bunga mewakili 50 batang bunga yang terjual.